Kepada para Romo Ramani yang saya hormati, dan juga semua peserta yang hadir dalam acara Dhamma Discussion di Zoom ini. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ramani Rinah yang telah mengawali acara malam hari ini, dan juga terima kasih kepada petugas yang telah menguncarkan Dhammapada dengan sangat indahnya, sehingga pada malam hari ini kita menjadi lebih semangat dengan adanya pembacaan Dhammapada tadi. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa malam ini tadi telah disampaikan, kita akan membahas bersama-sama tentang salah satu sutta yang sering kita baca di dalam buku Parita Biru, yaitu Saranya Dhamma Sutta. Sutta ini sebenarnya terdapat di dalam Anguttara Nikaya, terutama di dalam Cakkanipata. Jadi bagian yang ke-6. Nah, di sana Sang Buddha memberikan 6 hal yang telah tadi disampaikan akan menunjang sebuah kerukunan. Dan saya tidak mempersiapkan PowerPoint, tetapi saya pikir kita bisa bersama-sama langsung melihat sutanya. Kita bahas satu persatu masih dalam bahasa Pali, tapi ya kita bisa membahasnya. Ya, kita akan share dulu ya. Share screen dulu. Dalam sutta ini ada 2 sutta tentang Saraniya Sutta. Yang pertama itu adalah Padama Saraniya Sutta, sedangkan yang kedua itu adalah Dutiya Saraniya Sutta. Terdapat di dalam Anguttara Nikaya, isinya hampir sama, tetapi yang Dutiya ini lebih sedikit detail. Dan saya melihat di dalam buku Parita Biru mengambil sutta yang kedua, Dutiya Saraniya Sutta. Itulah mengapa saya ambil yang Dutiya Saraniya Sutta, yang kita kenal sebagai sekarang Saraniya Dhamma Sutta. Nah, di sana tidak disebutkan Sang Buddha membabarkan Dhamma di mana, tetapi biasanya kalau tidak diberikan tempatnya, biasanya sutta ini dibabarkan di Sawati. Karena memang kebanyakan sutta yang diberikan Sang Buddha itu dibabarkan di Sawati, di Jetawana, yaitu wihara yang dibangun oleh Anathapindika. Nah, di sana Sang Buddha memberikan yaitu 6 hal yang sehendaknya dimiliki. Memang di sini Sang Buddha memberikan Dhamma kepada para biku. Tetapi kalau kita lihat, kita perhatikan isinya, itu tidak hanya mengacu para biku, tetapi kepada bahkan rumah tangga. Yang dalam hal ini sangat penting, sangat berguna, sangat bermanfaat ketika kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi. Ya, baik dalam organisasi sangga, ya para biku, ataupun organisasi rumah tangga, seperti sekarang yaitu organisasi Magga Budi ataupun Wandani Patria, yang kalau 6 hal ini diterapkan, nah itu akan sangat membantu untuk membawa kepada kerukunan. Dan tentu tidak hanya kerukunan, tetapi juga membawa kepada pengembangan spiritual, yaitu pengembangan yang mengarah ke pembebasan. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan begini, Cayime bikawi dhamma saraniya biyakarana garukarana sanggahaya aviwadaya samagya eki bawaya sangwatanti. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan, wahai para biku, terdapat 6 hal yang mengarah kepada apa? Ya, jadi Cayime dhamma itu ini adalah 6 hal yang mengarah sangwatanti, mengarah kepada apa? Yang pertama mengarah kepada saraniya. Jadi 6 hal yang mengarah kepada saraniya. Saraniya adalah saling dikenang. Biyakarana yang mengarah kepada apa? Mengarah kepada yaitu saling mencinta. Artinya biyakaranya membuat saling mencinta. Saraniya membuat saling mengenang. Biyakarana membuat saling dicinta. Ya. Baru karana yang membuat saling menghormati. Sanggahaya yang mengarah kepada persahabatan, sanggaha, persahabatan.
Aviwadaya yang mengarah kepada aviwada. Wiwada itu pertengkaran. Aviwada artinya tanpa pertengkaran. Samagia adalah yang mengarah kepada samaga atau samagi, yaitu persatuan atau kerukunan. Eki bawaya yang membawa kepada persatuan. Nah, jadi ada 6 hal yang membawa kepada saling dikenang, saling mencinta, saling menghormati, membawa kepada persahabatan, membawa kepada tanpa pertengkaran, membawa kepada persatuan, dan juga membawa kepada kerukunan dan juga membawa kepada persatuan. Nah, ini penting sekali. Terutama seperti yang tadi saya sampaikan, penting untuk dalam kehidupan yaitu berorganisasi. Karena dalam sebuah organisasi kalau misalnya antara satu anggota dengan lainnya tidak ada saling mencinta, dalam artian tidak ada, yaitu yang ada hanya kebencian, dan tidak ada saling menghormati, terutama yang sepuh-sepuh, yang sudah senior itu tidak dihormati, tidak dianggap suaranya, jadi kata-katanya tidak dihormati atau tidak dianggap sebagai penting. Nah, di situ tentu organisasi tidak akan maju. Organisasi akan mundur, tidak akan ada kemajuan, tidak ada manfaat. Tetapi kalau di dalam organisasi, ya masing-masing anggota, antar anggota mereka saling mencinta, mereka saling mengenang, dalam artian kata-katanya itu membuat kata-kata yang menyenangkan. Jadi kalau kita misalnya, kalau kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang bermanfaat, nanti akan diingat terus. Nah, sarannya itu seperti itu, sarannya dari kata sarati, artinya mengingat. Jadi membuat kita teringat dengan kata-kata orang tersebut yang begitu menyenangkan, begitu bermanfaat, begitu berguna. Artinya begitu. Nah, jadi, tetapi tentu ya sarannya bisa dua, ya mengingat dalam hal yang buruk juga, tetapi tentu di sini sarannya di sini mengacu pada mengingat pada hal yang baik. Jadi kita melakukan yang terbaik, atau misalnya ada orang yang melakukan terbaik kepada kita, baik dengan ucapan, perbuatan jasmani, dengan pikiran, memperlakukan kita dengan baik, kita akan mengingat apa yang mereka lakukan. Nah, itu artinya begitu, sarannya. Dan juga garukarana, jadi saling menghormati, terutama yang tadi adalah yang senior, yang sudah sepuh, yang memang mempunyai kebijaksanaan. Nah, itu memang orang-orang yang kata-katanya itu patut untuk dianggap penting, nah harus dihormati. Nah, juga sanggahaya, jadi yang mengarah pada persahabatan. Nah, dalam sebuah organisasi kalau misalnya tidak ada persahabatan, yang ada perpecahan, yang ada adalah yaitu mereka tidak bersatu, yang saling bermusuhan, ya tentu tidak akan berlangsung dengan baik. Dan yang lagi adalah aviwadaya, adalah bagaimana dalam sebuah organisasi di sana dimunculkan suasana yang bebas dari pertengkaran, aviwada, jadi bebas dari pertengkaran. Dan tentu samagi, yaitu adalah kerukunan, dan eki bahwa yang membawa kepada persatuan, eka itu artinya satu, bahwa itu state, kondisi persatuan, kondisi bersatu. Nah, itu yang mesti kita, atau dalam sebuah organisasi yang mesti kita perjuangkan. Kalau tidak ada yaitu hal-hal yang 6 hal ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ya, sarannya, piakrana, garukarana, sanggahaya, aviwadaya, samagya, eki bawaya, maka tentu organisasi tidak akan bertahan dengan baik. Nah, bagaimana kita memperjuangkannya? Nah, disinilah Sang Buddha memberikan 6 hal, yang bisa membuat dalam sebuah organisasi, apakah organisasi yaitu kebikuan, yaitu sangga biku, atau organisasi dalam rumah tangga seperti Makabuti, Wandani, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan di antara 6 hal ini, yang 3 pertama itu berkaitan dengan cinta kasih. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan, Ida bikawi bikuno metang kaya kamang bacu pak ditang hoti sabrahmat carisu awi cewarahu. Jadi di sini wahai para biku, seorang biku harus memperkokoh yaitu cinta kasih melalui perbuatan jasmani terhadap sesama praktisi brahmacari, baik di depan maupun di belakang. Nah,
Awi jewa rahu, awi itu di depan, rahu itu di belakang. Rahu itu sebenarnya dari kata rahasia. Rahasia artinya di belakang. Nah di sini yang pertama ini Sang Buddha memberikan yaitu kepada kita agar dalam sebuah organisasi tercipta sebuah yaitu suasana saling mengenang, saling mencinta, saling menghormati, persahabatan tanpa pertengkaran dan seterusnya, maka harus masing-masing anggota harus memiliki cinta kasih. Berkaitan dengan yang pertama jasmani, cinta kasih atau meta yang termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani. Nah kemudian tidak hanya jasmani tetapi juga ucapan yaitu wacikama, dan yang ketiga adalah pikiran manukama, baik di depan ataupun di belakang. Nah, ini penting sekali karena kalau kita itu katakan mengucapkan kata-kata yang manis, yang menyenangkan, kata-kata yang enak didengar kalau hanya di depan saja. Sementara kalau di belakang malahan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang menjelek-jelekan, memfitnah teman kita atau dalam sebuah satu organisasi, yaitu juga akan membawa kepada perpecahan. Tetapi kalau baik di depan maupun di belakang sama dalam artian kita di depan juga mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, berbuat yang menyenangkan, berpikir yang menyenangkan, dan di belakang juga persis sama. Jadi tidak ada kepura-puraan, maka di sini akan muncul yaitu persatuan, samagi, akan muncul ekibawa. Ya, akan muncul bagaimana antar satu dengan lainnya saling mencinta, saling menghormati. Nah, kalau kita perhatikan meta, cinta kasih memang penting sekali. Dalam sebuah organisasi, kalau tidak ada cinta kasih, yang ada kebencian, itu tidak mungkin bisa bersatu. Dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha sudah banyak sekali berbicara tentang pentingnya cinta kasih, pentingnya meta. Bagaimana dalam sebuah organisasi meta sangat penting. Ada satu cerita di dalam yaitu salah satu sutta itu Culagusinga Sutta. Nah di sana Sang Buddha bertemu dengan 3 biku, yaitu ada biku salah satunya adalah biku Anuruddha yang paling terkenal. Nah 3 biku ini sedang mempraktekkan meditasi, mempraktekkan yaitu kehidupan dengan sangat serius di sebuah hutan bernama Kusingga. Nah di sana Sang Buddha bertemu dengan mereka dan menanyakan pentingnya yaitu cinta kasih, karena dalam sebuah praktek pun kalau tidak ada antar satu yang lainnya itu tidak ada cinta kasih, maka tidak mungkin praktek itu bisa maju, bisa berkembang. Nah di sana Sang Buddha mengatakan, bertanya kepada mereka, bertanya bahwasanya apakah para siswa ini yang terdiri dari 3 ini mereka hidup bersatu tanpa pertengkaran, bercampur seperti susu dan air, dan saling melihat satu sama lain dengan mata cinta kasih. Nah, itu penting sekali. Jadi awiwadaya, samagia, kirodaki buta, anyamanyang, biacakuhi sampai samanam. Jadi apakah mereka ini hidup bersatu tanpa pertengkaran, bercampur seperti susu dan air, dan melihat satu sama lain dengan pikiran cinta kasih, dengan mata cinta kasih. Nah mereka mengatakan demikian. Nah Sang Buddha bertanya balik, lantas bagaimana kalian ya bertiga ini melakukan semua itu? Nah bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan apa yang mereka lakukan semua itu berdasarkan cinta kasih, berdasarkan meta. Nah mereka biasanya saling membantu. Nah dikatakan 3 bante ini yaitu ketika mereka berkumpul, kemudian yaitu di hutan tersebut, mereka kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya mereka berpindah patah, kemudian pulang duluan, nah mereka akan menyapu tempat di mana mereka akan makan. Jadi tempat yang namanya upadana sala, mereka akan sapu terlebih dahulu, mempersiapkan tempat duduk, mempersiapkan air, agar nanti yang belakang datang sudah siap. Tempat duduknya sudah siap, airnya sudah siap, air untuk cuci kaki, cuci tangan sudah siap.
Nah, demikian. Jadi mereka melakukan ini bukan hanya di depan, bukan hanya ketika misalnya mereka datang baru sapu-sapu, baru supaya kelihatan mereka itu yaitu melakukan yang terbaik untuk temannya. Tidak. Di belakang pun juga sama. Ketika mereka yang lainnya belum datang, ada satu pertama yang datang sudah dipersiapkan semua. Kemudian yang paling belakangan, nah ketika mereka makan, kemudian yang paling belakangan mereka juga tahu, mereka sebelum yaitu katakan setelah selesai makan dan sebelum pergi untuk meditasi di tempatnya masing-masing, membersihkan dulu. Jadi tempat duduknya dibersihkan, kemudian yaitu upadana salah semua dibersihkan, tempat duduknya ditempatkan di tempatnya yang sesuai dan sebagainya. Nah, mereka melakukan itu semua, termasuk kalau misalnya di toiletnya, harus diingat pada zaman dulu juga sudah ada toilet pada zaman Sang Buddha ya. Jadi di toilet itu misalnya ada di sana tidak ada air misalnya. Nanti ada satu biku atau lainnya yang melihat airnya kok kosong. Nah, kemudian mereka mencoba, salah satunya mencoba untuk itu mengambil air. Kalau misalnya kok ketika mengangkat air kok terlalu berat, nah mereka akan meminta yang lain untuk membantunya. Tetapi walaupun meminta, mereka tidak sampai mengucapkan kata-kata. Hanya isyarat saja. Nah, kemudian tahu, ya masing-masing tahu, kemudian mereka yaitu mengangkat air tersebut bersama-sama. Nah, kemudian setiap 5 hari sekali mereka melakukan yaitu diskusi dhamma. Ya, itu dilakukan oleh mereka. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka hidup tanpa pertengkaran, bersatu, bercampur seperti susu dan air, dan melihat satu sama lain dengan mata cinta kasih, semua dilakukan dengan meta cinta kasih. Dan alhasil, ketika 3 biku ini melakukan yang terbaik untuk mereka, satu sama lain, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka merasa beruntung sekali, bisa berteman dengan sesama brahmacari yang luar biasa. Nah, mereka mempunyai kemajuan-kemajuan tingkatan-tingkatan spiritual. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana dalam sebuah organisasi, kalau di situ ada meta, di situ ada cinta kasih, maka akan muncul sebuah, yaitu perkembangan. Kalau misalnya kita hidup dalam kehidupan spiritual, ya berkembang dalam kehidupan spiritual. Kalau kita hidup misalnya dalam organisasi berumah tangga yang memang tujuannya adalah yang lain, misalnya ekonomi, ya bisa berkembang juga dalam ekonomi. Kalau meta di sini, cinta kasih di sini, ini dimunculkan. Nah, di dalam kitab komentar juga disebutkan. Nah, jadi dalam kitab komentar juga ada 2 hal. Bagaimana perbuatan yang dilandasi oleh cinta kasih dan juga ucapan yang dilandasi oleh cinta kasih dan pikiran yang dilandasi oleh cinta kasih itu dipraktekkan oleh para biku misalnya di sini. Nah, dikatakan di sana bahwa kalau misalnya setiap biku ketika berbicara dengan satu sama lain hanya berbicara dhamma kepada satu sama lain, tidak berbicara hal lain, hanya berbicara dhamma, berbicara tentang ya pentingnya hidup sederhana, pentingnya rasa puas, pentingnya untuk memunculkan semangat, pentingnya untuk mempraktekkan meditasi. Nah, kalau yang dibicarakan adalah dhamma, nah Sang Buddha mengatakan dalam kitab komentar dikatakan itu bagian dari yaitu meta wacikama. Jadi cinta kasih yang dilakukan melalui ucapan. Nah, kemudian kalau misalnya para bikunya ini masing-masing biku satu dengan lainnya saling membantu, misalnya apa? Misalnya ya dalam kehidupan kami para biku ada wata, kewajiban. Jadi kewajiban seorang guru terhadap murid, murid terhadap guru. Misalnya sebagai murid terhadap guru mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh gurunya. Mempersiapkan kalau pagi-pagi, kalau pada zaman Sang Buddha, sebelum mereka pindah patah biasanya akan ada, kalau ada misalnya namanya yagu. Yagu itu bubur. Nah, mereka biasanya ada anak wihara yang masak bubur dan kemudian samnera atau katakan ya murid atau katakan yaitu disebut sadiviharika akan mempersiapkan yaitu bubur untuk gurunya. Mempersiapkan alat untuk cuci muka atau mandi, kemudian merapikan tempat tidur dan sebagainya. Ketika gurunya sakit, kemudian berusaha merawat dari awal sampai gurunya sembuh.
Nah, seperti itu tugas murid terhadap gurunya. Dan guru juga sama. Ketika misalnya muridnya ini mempunyai kekurangan, misalnya kekurangan jubah atau lain sebagainya yang memang dibutuhkan, nah gurunya memberikan untuk muridnya. Kalau misalnya muridnya lagi sakit, gurunya juga merawat muridnya dari yaitu sakit sampai sembuh. Nah, seperti ini kewajiban antar guru dengan murid, murid dengan guru. Nah, kalau ini dilakukan dengan perbuatan jasmani, artinya itu disebut sebagai kaya atau meta kaya kama. Jadi perbuatan jasmani, perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih. Lantas bagaimana dengan pikiran? Nah, pikiran kalau kita mengharapkan guru kita, mengharapkan murid kita, semoga berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, semoga mencapai nibbana. Nah, itu adalah bagaimana kita itu, yaitu memancarkan cinta kasih atau kita mengembangkan cinta kasih dalam batin kita yang ditujukan untuk orang lain, untuk guru atau murid. Nah, seperti ini bagaimana seseorang memunculkan atau mempraktekkan yaitu 3 saraniya dhamma yang berkaitan dengan meta. Lantas bagaimana berumah tangga? Nah, dikatakan dalam kitab komentar. Ini berumah tangga terhadap biku di dalam kitab komentar. Karena kemungkinan ini juga disebutkan di dalam yaitu Sigalowada Sutta ya. Kalau Bapak Ibu misalnya membaca Sigalowada Sutta, nah di sana kita bisa melihat ada beberapa tugas berumah tangga kepada para pertapa, para yaitu samana, yang mana 3 tugasnya itu tidak lain adalah ini sama persis, yaitu bagaimana memperlakukan para samana ini dengan cinta kasih, baik menggunakan perbuatan jasmani, ucapan ataupun pikiran, baik di depan ataupun di belakang. Ini tugas. Nah, sehingga dalam kitab komentar juga dikatakan, seorang berumah tangga, bagaimana seorang berumah tangga ini mempraktekkan meta cinta kasih. Nah, misalnya apa? Seorang berumah tangga misalnya datang ke wihara, kemudian yaitu menghormat kepada pohon bodhi, kepada cetya, kepada stupa, menghormat kepada bante yang mungkin ada di wihara, mengundang para bantenya, kemudian mempersiapkan tempat duduk untuk para bantenya, kemudian mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Nah, melakukan semua itu artinya apa? Artinya berumah tangga mengembangkan cinta kasih, memperlakukan biku dengan perbuatan cinta kasih, perbuatan yang dilandasi oleh meta. Lantas bagaimana ucapannya? Agar ucapan itu dilandasi oleh meta adalah ketika melakukan semua itu dan harus mengucapkan kata-kata, misalnya meminta teman-teman, meminta saudaranya, meminta orang tuanya, anaknya, temannya, untuk bersama-sama datang ke wihara, untuk memuja, kemudian bersama-sama minta untuk menghormat kepada bante yang ada di sana, mengundang para bantenya, kemudian meminta mereka untuk bagaimana bersama-sama mempersiapkan makanan, mempersiapkan tempat untuk duduk. Nah, ucapan-ucapan yang dilakukan ini, itu adalah ucapan yang dilandasi oleh meta, cinta kasih. Nah, bagaimana dengan pikiran? Persis sama. Kalau mengharapkan bantenya sehat, mengharapkan bantenya baik, mengharapkan bantenya untuk bisa terbebas dari duka dan sebagainya, seperti itu adalah meta yang dilandasi, ya pikiran yang dilandasi oleh meta. Nah, tentu hal-hal seperti ini tidak hanya dilakukan antar yaitu biku dengan biku, umat dengan biku, tetapi antar umat dengan umat juga. Artinya kalau kita tahu bahwa apa yang kita ucapkan, perbuatan yang kita lakukan, itu dilandasi oleh meta, dilandasi oleh cinta kasih, dilandasi oleh yaitu batin yang bebas dari kebencian, batin yang hanya mengharapkan yaitu teman kita, saudara kita, atau siapapun untuk berbahagia. Nah, kita mengucapkan kata-kata, kita melakukan perbuatan demikian, nah itu adalah dilandasi oleh meta, oleh cinta kasih. Nah, ini tentunya sangat penting nah dalam sebuah organisasi, karena di dalam Dhammapada juga ya, Bapak Ibu tentunya sudah mendengar bahwasanya kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian.
Tapi kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci. Nahi verena cak virani samanti dak kutat sanang. Averena cak virani esadamo sanantano. Jadi kebencian hanya berakhir apabila dibalas dengan tidak membenci. Dari ini adalah hukum yang katakan hukum yang sudah tua, artinya hukum yang memang ada sepanjang masa. Hukumnya adalah kebencian, kalau dibalas dengan kebencian tidak akan berakhir. Tapi kalau dibalas dengan tidak membenci, cepat atau lambat pasti akan berakhir. Nah, dalam sebuah organisasi juga demikian. Kalau di dalam organisasi yang ada adalah cinta kasih meta, ya di situ akan ada persatuan, ada kerukunan, ada saling mencinta. Ya, kita ingat bahwa ada beberapa manfaat dari pengembangan meta kan, ada eka dangsa nisangsa, ceto vimuti, meta ceto vimuti. Ada 11 manfaat dari mengembangkan meta cinta kasih. Nah, 2 diantaranya berkaitan dengan bagaimana kita itu dicintai. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh sesama manusia, bahkan dicintai oleh yang bukan manusia. Ya, jadi yang bukan manusia pun mencintai kita, menyukai kita, kalau kita memang selalu mengucapkan, berbuat, dan berpikir yang baik, yang positif, yang dilandasi oleh cinta kasih. Maka cinta kasih di sini, meta di sini sesuatu yang memang harus dimiliki oleh kita semua di dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, agar apa yang baik dalam sebuah organisasi dapat dicapai. Nah, itu 3 pertama. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah berkaitan dengan perolehan. Nah, di sini berkaitan dengan, ya, kalau di sini memang untuk para biku, ya, jadi dianjurkan bagaimana supaya dalam sebuah, yaitu sangga, dalam sebuah organisasi tercipta, yaitu tadi saling dikenang, saling mencinta, saling menghormati, dan seterusnya, kerukunan dan persatuan. Maka di situ bagaimana seorang biku juga berusaha apapun makanan atau apapun hal yang mereka peroleh dengan cara yang benar, bahkan ketika itu hanya beberapa suapan makanan di mangkok, nah, akan berbagi dengan lainnya. Jadi akan berbagi dengan lainnya. Jadi artinya bahwa dalam sebuah masyarakat, organisasi, kalau kita tuh saling membantu antar satu dengan lainnya, saling membantu, saling menyokong, saling mendukung dalam yaitu dalam hal ini misalnya ekonomi, ya, makanan termasuk bagian dari ekonomi. Nah, itu juga akan mempererat sebuah persahabatan. Maka di dalam sebuah sutta, yaitu Alawaka Sutta, kan ada satu pertanyaan dari Alawaka kepada Sang Buddha. Pertanyaan adalah katang mitali kantati. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mengikat teman-teman, mengikat sahabat-sahabat. Mengikat sahabat-sahabat tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan apa? Dadang mitali kantati. Seseorang bisa mengikat sahabat dengan apa? Dengan memberi. Kalau kita ingin mempererat, yaitu persahabatan antar satu dengan lainnya dalam sebuah organisasi atau apapun itu, satu cara yang bisa dilakukan adalah memberi. Kalau kita suka memberi kepada yang lain, itu pasti teman-teman kita akan berdatangan. Nah, berbeda kalau kita tuh kikir, kita tuh pelit, kita tuh tidak suka memberi. Ya, maka dalam kita itu, dalam persahabatan juga orang-orang tidak suka mendekat. Nah, hanya dengan kita memberi, ya, dadang mitali gantati, maka teman-teman akan berdekatan, akan mendekat kepada kita. Nah, di dalam kitab komentar ada cerita. Jadi pada zaman dulu itu biasanya kalau para biku itu yaitu melakukan, yaitu namanya saranya dhamma. Dalam saranya dhamma itu mereka itu berusaha untuk mempraktekkan yaitu kehidupan di mana mereka selalu makan dari hasil pindapata 12 tahun lamanya, dan apapun hasil yang diperoleh akan ditaruh di tempat, yaitu kalau zaman dulu upadana sala atau sekarang disebut yaitu bojana sala, tempat makan. Nah, di sana biku tersebut berpikir bahwa makanan ini adalah makanan untuk semuanya. Siapapun bante yang mau mengambil, ambil saja. Nah, kalau biku tersebut selama 12 tahun bisa melakukan, nah, maka dikatakan
Bahkan nanti para dewa pun juga kalau seandainya ada musim paceklik, bahkan para dewa pun juga akan memberikan makanan kepada biku tersebut. Tetapi harus 12 tahun. Nah, kalau ya saya sendiri pernah melihat sendiri ada seorang bante yang melakukan seperti itu. Waktu tinggal di hutan ada seorang bante yang waktu itu saya bertanya udah berapa tahun, sudah hampir 12 tahun. Tetapi ada satu syaratnya adalah walaupun sudah misalnya melakukan 11 tahun, tapi suatu kali makanan ditaruh di upadana sala atau tempat ruang makan, ternyata diambil sama temannya. Nah, biasanya teman-teman yang memang tahu, oh ini adalah biku Pindapatika, biku yang mempraktikkan Saraniya Dhamma, mereka kadang-kadang mengambil gitu kan. Nah, kalau misalnya diambil kok muncul kemarahan, nah dia harus mengulang dari pertama. Jadi walaupun sudah hampir 12 tahun, kalau misalnya masih ada kemarahan ketika makanannya diambil, dia harus mengulang dari awal. Maka sulit. Maka harus betul-betul hatinya lega, hatinya penuh dengan cinta kasih, dengan yaitu memang suka memberi. Nah, sehingga kalau 12 tahun itu berhasil dikatakan bahkan ketika paceklik sekalipun tidak akan pernah kekurangan makanan. Walaupun tinggal di hutan sekalipun tidak ada yang berdana, para dewa pun bisa berdana. Nah, itu dalam kitab komentar ada beberapa cerita tentang itu. Bagaimana seorang dewa juga berdana kepada biku yang melakukan praktek Saraniya Dhamma 12 tahun, dalam hal ini adalah yaitu membiarkan makanannya itu dibagi untuk siapapun yang mau makan. Nah, ini tentu juga sesuatu yang baik. Ya, coba kalau kita perhatikan di dalam Sanghawatu Sutta. Ada kan Sanghawatu Sutta. Sanghawatu Sutta itu ada 4 hal yang membawa seseorang ini, ya Sanghawatu. Watu itu artinya pondasi atau dasar-dasar atau alasan-alasan. Yaitu alasan-alasan yang membawa kepada persahabatan sanggaha. Yang pertama adalah dana. Ya, dana. Memang pertama itu dana. Jadi agar di dalam sebuah yaitu komunitas ada rasa persahabatan satu sama lain, yang pertama memang dana, yaitu memberi, berdana. Pertama dana, kedua adalah peyawaja, yaitu selalu mengucapkan kata-kata yang penuh dengan cinta kasih, peyawaja, yaitu yang pertama, 3 pertama tadi telah dijelaskan. Kemudian juga atacarya, service, yaitu suka menolong, membantu yang lain. Dan yang keempat adalah samalatata, yaitu bersikap seimbang antar satu dengan lainnya. Artinya tidak, kalau dalam bahasa Jawa itu tidak banjinde bangciladan, artinya tidak pilih kasih. Jadi harus dengan satu sama lainnya, yaitu bersikap netral. Netral dalam artian bukan karena bodoh, tapi karena kebijaksanaan. Ya tentunya ketika ada sesuatu yang tidak baik, ya mengatakan tidak baik, yang baik ya baik, tetapi itu bukan karena kebencian, tetapi karena kebijaksanaan. Artinya apalagi sebagai seorang pemimpin harus punya sikap samanatata, melihat semuanya itu yaitu anggota yang patut mendapatkan yaitu haknya masing-masing dalam sebuah organisasi. Jadi tidak pilih kasih begitu, samanatata. Nah, di sini hal-hal yang membawa pada persahabatan yang pertama adalah dana. Makanya berdana di sini antara satu dengan lainnya itu harus dikembangkan. Nah, di dalam organisasi Makaburi juga demikian. Artinya kalau misalnya ada anggotanya yang memang ada kekurangan, ada yang membutuhkan, ya memang sudah tugasnya untuk anggota-anggota lainnya untuk membantu yang lebih mampu, membantu mereka yang tidak mampu. Nah, kalau itu dilakukan, wah semakin solid. Ya persahabatan, persatuan, kerukunan itu akan semakin solid. Nah, itu juga penting untuk dimiliki. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah ini berkaitan dengan praktek sila. Nah, di sini Kang Buddha mengatakan bahwa ya ini silanya di sini memang agak luar biasa. Ini Sang Buddha mengatakan pula saparang bikawe biku, ini ya. Yani tani silani akandani acit dani asabalani akamaksani buncisani venyu pasatani dan seterusnya. Yang artinya adalah bahwasanya agar dalam sebuah komunitas, dalam sebuah yaitu tadi organisasi, yaitu
mereka antar satu dengan lainnya bisa saling mengenang, saling mencinta, saling menghormati, ada kerukunan, ada persatuan, tidak ada pertengkaran, maka masing-masing anggota ini harus memiliki sila, memiliki moralitas. Memang idealnya adalah sila yang disebutkan di sini oleh Sang Buddha, akandani, acidani, asabalani. Artinya sila yang memang tidak terpotong lagi. Sila yang akandani tidak hancur, tidak artinya memang secara continuous. Acidani artinya sila yang tidak terpotong. Asabalani sila yang tidak ada spotnya, tidak ada yaitu dotnya, tidak ada bolongnya, tidak ada hitamnya. Jadi betul-betul sila yang murni. Nah, Vinyupassatthani. Jadi sila yang memang dipuji oleh para bijaksanawan. Dan juga penting lagi adalah Samadhi Samvattani Kani. Nah, tata rupeni silai sila samanya gatu viharati, dan berdiam memiliki sila demikian yang mengarah kepada konsentrasi. Nah, biasanya ini memang idealnya begini. Biasanya sila yang demikian ini oleh Sang Buddha dalam khotbah-khotbah lainnya memang sila yang dimiliki oleh seorang Sotapanna. Ya, sila yang dimiliki oleh seorang Sotapanna yang silanya memang sudah tidak terpotong lagi. Ya, akandani, acidani, sila yang sudah tidak terpotong. Nah, sila yang dimiliki oleh Sotapanna. Tetapi tentunya ya, walaupun tidak memiliki sila yang demikian, ya tetap sebagai rumah tangga mencoba mempraktekkan 5 sila dengan baik. Kemudian juga ketika ada hari Uposatha, mencobalah untuk mempraktekkan 8 sila. Ya, walaupun misalnya masih bolong-bolong, kan ada usaha. Ada usaha masing-masing dalam sebuah kehidupan berorganisasi, komunitas, maka Budi, Wandani, dan seterusnya kami Sangha juga berusaha untuk mempraktekkan sila yang terbaik untuk kita. Dan ini juga membawa kepada yaitu saling mencinta, saling mengenang, saling menghormati, dan seterusnya. Ya, ini jelas demikian. Karena apa? Karena sila itu kan merupakan manifestasi dari apa? Dari sebuah kebaikan, manifestasi dari orang yang baik. Artinya kalau orang itu tidak baik, dalam sebuah organisasi ada 1, 2, 3 orang misalnya memang tidak baik, yang ucapannya tidak terkendali, perbuatannya tidak terkendali, yaitu akan menjadi sumber kekacauan dalam sebuah organisasi. Nah, tetapi ketika masing-masing orang ini berusaha mempraktikkan sila yang terbaik, itu manifestasinya adalah ucapannya lebih terkendali, perbuatannya juga terkendali. Nah, apalagi kalau memang sila di sini sila yang mengarah kepada konsentrasi, tidak hanya ucapan dan juga perbuatan, tapi juga yaitu pikirannya juga lebih terkendali, pikirannya lebih tenang. Nah, seperti itu artinya kalau masing-masing anggota dalam sebuah komunitas, mereka mengendalikan ucapan mereka, mengendalikan jasmani mereka dengan cara mempraktikkan sila, ya organisasi akan semakin solid. Tapi kalau ucapannya tidak terkendali, mudah marah, perbuatannya tidak terkendali, mengambil keputusan tersendiri, ya ugal-ugalan misalnya begitu, ya itu dalam sebuah organisasi juga akan menjadi pengganggu. Maka sila di sini juga penting. Nah, kemudian yang terakhir adalah pandangan. Nah, jadi bagaimana dalam sebuah organisasi di sini kebikuan agar tercipta sebuah kerukunan, persatuan, dan seterusnya. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah memiliki pandangan. Yang di sini memang spesial, pandangan yang mengarah kepada sama duka kaya, mengarah kepada hancurnya duka, penderitaan, hancurnya duka. Jadi pandangan yang mengarah pada hancurnya duka. Jadi kalau masing-masing orang memiliki pandangan dalam sebuah organisasi, pandangannya adalah bagaimana memiliki pandangan yang mengarah pada hancurnya duka, baik di depan maupun di belakang pandangannya sama. Mungkin bisa juga kan orang punya pandangannya baik di depan, tapi sebenarnya di belakang berbeda, dalam artian mungkin ya maaf saja misalnya dari kelompok lain yang memang tidak suka dengan ajaran Buddha, ya di depan sepertinya baik, tapi di belakang tidak baik, kan bisa juga demikian. Nah, kalau pandangannya sama,
pandangannya ini adalah pandangan yang membawa kepada hancurnya duka, tentu dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi spiritual yang tujuan akhirnya adalah hancurnya duka, nah di situ tentu akan ada apa? Ada persatuan, ada kerukunan, tidak ada pertengkaran. Dan apalagi kalau sudah tahu bahwa pandangan yang dimiliki adalah untuk melenyapkan duka, pertama adalah memiliki pandangan tentang hukum karma, memiliki pandangan tentang 4 kebenaran mulia. Jadi yang seperti tadi diuncarkan di dalam Dhammapada di sana, ada satu jalan yang terbaik, jalan mulia prinsip 8. Ada 4 hal yang terbaik, 4 kebenaran mulia. Nah, kalau ini menjadi pandangan kita semua, bahwa jalan yang terbaik adalah jalan mulia prinsip 8 sebagai pandangan kita, 4 kata yang terbaik adalah 4 kebenaran mulia sebagai pandangan kita, dan juga manusia yang terbaik adalah Sang Buddha yang tercerahkan sebagai pandangan kita. Maka kalau pandangan ini dimiliki oleh kita semua, nah tentunya di situ tidak akan, dalam sebuah organisasi tidak akan ada percecokan. Kenapa? Karena tahu percecokan adalah membawa bukan kepada lenyapnya duka, tetapi membawa kepada bertambahnya duka, penderitaan. Nah di situ tidak ada persaingan yang konyol, persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Ya misalnya persaingan dalam artian ingin supaya paling dihormati, ingin supaya paling dikenal dan sebagainya, percuma. Karena orang demikian akan tahu, wah ini malahan membawa pada kotoran batin, ini membawa kepada bertambahnya duka, penderitaan, bukan membawa kepada lenyapnya duka, penderitaan. Nah tetapi kalau pandangan masing-masing orang ini adalah pandangan yang membawa kepada lenyapnya duka, penderitaan, maka tentunya di situ ucapan, perbuatan, pikiran akan mengarah ke sana. Maka hal-hal yang membawa kepada percecokan, membawa kepada pertengkaran, membawa kepada ketidakrukunan akan lenyap. Begitu ada pikiran atau ucapan atau perbuatan yang membawa kepada bertambahnya duka, penderitaan, orang demikian akan segera menghentikan, akan segera stop. Oh ini tidak baik, ini tidak sesuai. Tujuan saya kan bukan supaya dikenal, bukan supaya terkenal, bukan supaya masyhur. Tujuan saya masing-masing, termasuk saya dan juga lainnya, adalah untuk bagaimana sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin. Karena hanya dengan melenyapkan kotoran batin membawa kepada lenyapnya duka, sama duka kaya. Nah kalau demikian itu dimunculkan di setiap masing-masing anggota dalam sebuah komunitas, terutama komunitas Buddhis tentunya, apakah kami dari para biku ataupun rumah tangga yang tujuannya adalah sama, tidak berbeda, yaitu nibbana atau lenyapnya, hancurnya duka, penderitaan, maka apapun hal yang membawa kepada bertambahnya duka, dari ucapan, perbuatan maupun pikiran kita, orang demikian akan segera menghentikan. Masih akan muncul, itu wajar karena kotoran batin masih ada, tetapi kalau pandangan kita sudah benar, maka muncul pun juga tidak akan bertahan lama. Begitu diketahui, dideteksi, wah ini tidak baik, ini harus dilenyapkan. Maka orang demikian pastinya akan lebih mudah lebih mudah menerima, lebih mudah mendengar opini pendapat orang lain. Jadi tidak memegang erat-erat pandangannya, egonya sendiri, tidak. Tapi akan mendengar pandangan orang lain, kemudian akan bagaimana hatinya menjadi lembut, kata-katanya menjadi lembut kepada orang lain, karena tahu bahwa ego itu hanya membawa kepada bertambahnya duka, penderitaan. Nah seperti itu juga penting untuk kita miliki. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya bagaimana 6 hal ini patut untuk kita munculkan di dalam kehidupan berorganisasi dalam sebuah komunitas, agar komunitas yang kita bangun bersama, apakah dalam kehidupan babacita atau rumah tangga yang tujuannya sebenarnya sama, terutama dalam komunitas Buddhis, tentunya akan membawa kepada manfaat, membawa kepada kemajuan. Kemajuan tidak hanya yaitu sifatnya duniawi, tetapi juga spiritual juga akan memberikan, akan ada di sana ketika 6 hal ini ya, diterapkan dalam setiap masing-masing individu, setiap anggota dalam sebuah komunitas.